Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan mengenai kriteria kematangan buah kelapa sawit. Bahwa di mana kriteria kematangan buah kelapa sawit ditentukan oleh berapa banyak brondolan yang lepas dari tandan buah segar ini. Karena bahwa brondolan yang lepas menandakan bahwa pembentukan minyak sudah sempurna, maka dijadikanlah sebagai parameter kematangan dari buah kelapa sawit ini. Yang pertama, kita akan membahas kriteria yang pertama adalah standarnya. Bahwa standar masing-masing institusi berbeda-beda. Ada yang menerapkan 1 brondolan per kilogram TBS, ada yang 2 brondolan per kilogram TBS, ada yang hanya satu janjang 10 brondolan per janjangnya saja. Adalah sangat tergantung dari institusinya. 1 brondolan per kilogram artinya jika dalam berat janjangnya ini rata-rata adalah 10 kg, maka harus ada 10 brondolan jikalau standarnya adalah 1 brondolan per kilogram TBS. Jika standarnya 2 brondolan per kilogram TBS, maka kalau BCR-nya atau berat janjang rata-ratanya adalah 10 kg, maka 10 kali 2 harus ada 20 brondolan yang ada di TPH yang lepas dari tandan buah segar ini. Ada juga jika memang standarnya cuma 10 brondolan per TBS-nya saja, maka sekali lagi tergantung institusinya yang sebagai penerimanya, sebagai pembelinya, dan tergantung dari skematis dari pabrik yang menerimanya. Jadi yang pertama kita bahas adalah buah mentah. Buah mentah adalah seperti ini, warnanya cukup hitam, di mana buah mentah ini adalah 0 brondolan. Karena bahwa kelapa sawit memiliki kriteria matang adalah brondolannya. Jika dia 0 brondolan yang lepas, maka dia masuk ke kategori buah mentah. Apalagi ditunjang dengan warna hitam yang seperti ini. Kemudian buah underripe atau di bawah prosentase yang standarnya, tapi dia sudah brondol. Misalnya, jikalau dia standarnya misalnya BCR 10 dan standarnya 1 brondolan per kilogram TBS, maka harus ada 10 brondolan yang ada. Ternyata yang lepas hanya 6 saja, maka dia di bawah standar. Maka itu dinamakan adalah buah underripe atau kurang matang atau mengkal. Kemudian adalah ripe buns ataupun namanya buah matang. Artinya bahwa ini adalah buah yang memasuki kriteria kematangan, di mana jumlah brondolan yang lepas adalah sesuai dengan standarnya. Misalnya ketika 2 brondolan per kilogram TBS dan berat janjangnya 10 kilo, maka 20 brondolan harus ada. Ternyata yang lepas adalah cuma 25 brondolan saja yang lepas dari tandan buah segar, maka bisa dikatakan bahwa kategori adalah ripe buns ataupun buah masak. Namun yang keempat adalah jika brondolan yang lepas lebih daripada 25% dari kelopak yang ada, maka dinamakan overripe. Seperti ini adalah overripe, bahwa dia lebih daripada 25% brondolannya sudah lepas, namun kurang dari 90%. Karena kriteria yang selanjutnya adalah empty buns. Empty buns ini adalah ketika janjangan sudah mulai membusuk dan brondolannya lepas lebih daripada 90%. Perbedaan antara ripe buns adalah di sininya. Jikalau kita bisa lihat di sini, kalau di sini masih segar, itu bahwa dia dikatakan adalah empty atau kategorinya empty. Tapi kalau dia sudah seperti ini, sudah busuk dan lebih daripada 90%, maka masuk dalam kategori adalah rotten, di mana dia brondolan lebih daripada 90%. Nah, dan torosnya, bekas potongannya adalah sudah menguning seperti ini, mengering seperti ini, maka dia masuk ke dalam kategori rotten. Lah, yang terakhir adalah bagaimana jikalau TBS itu tidak brondol, namun sudah merah merona seperti ini. Ini bisa kita lihat di sini. Ini sudah merah merona tapi tidak brondol, atau orang biasa mengatakan buah batu. Adalah bahwa kalau di dalam sebuah perusahaan, maka buah batu dengan kategori merah, maka dimasukkan ke dalam buah matang. Sehingga
yang harus dicermati para pemanen adalah pengamatan yang detail terhadap buah di atasnya. Karena bahwa walaupun dia tidak brondol, namun dia sudah matang, sudah merahnya sudah sempurna. Dan kalau misalnya standarnya menggunakan buah matangnya, dia warnanya sudah kadang-kadang melebihi dari buah matangnya. Sekali lagi para petani Indonesia, bahwa pentingnya kita pemahaman terhadap kategori ini adalah jangan pernah kita memperkosa tanaman kelapa sawit. Karena tanaman kelapa sawit yang diperkosa karena kebutuhan ataupun pemanen kita di sebuah perusahaan itu karena memang mengejar target, maka rata-rata petani ataupun para karyawan adalah mengejar buah mentahnya. Memotong buah mentah artinya bahwa kita memperkosa tanaman kelapa sawit itu. Maka bahwa apabila tanaman itu merasa diperkosa, maka dia akan melawan, dia akan mengurangi jumlah buahnya ke depannya. Karena merasa terlukai, maka dia akan mengurangi produksi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam sukses bagi petani Indonesia. Salam planter.